Saya percaya bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, ada suatu impartasi kekuatan, penghiburan, dan pengurapan Roh Kudus dalam hidup Anda karena pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dalam beberapa waktu ke depan ini. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah Mengapa Tetap Berdoa. Meskipun kita melihat di Alkitab mendorong kita untuk tetap berdoa dan senantiasa berdoa. Misalnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan sekedar mereka harus berdoa, tetapi mereka berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu, tetap berdoa. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Namun kadang timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa di mana kita mengalami pergumulan, kita bertanya mengapa kita tetap berdoa. Khususnya ketika kita menyadari juga bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, dia tidak berhenti di situ saja atau membuat kesimpulan bahwa tidak perlu lagi berdoa karena Bapa di surga tahu kebutuhan kita sebelum kita meminta kepadanya. Tetapi justru Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Jadi saudara, sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan, perlukan dalam hidup ini sebelum kita meminta kepadanya, namun hal itu tidak semestinya membuat kita berhenti untuk berdoa. Tetapi justru kita harus tetap berdoa. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap berdoa. Yang pertama, doa bukanlah kewajiban agama, tetapi ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tentu saja saudara, ada agama-agama lain yang mengajarkan bahwa ada tuntutan mereka harus berdoa berapa kali atau sembahyang berapa kali dalam sehari. Ada doa-doa tertentu untuk keadaan tertentu, untuk event-event tertentu. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa doa itu lebih daripada sekedar suatu tuntutan daripada agama atau iman percaya kita, tetapi merupakan suatu ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 yang dikenal juga dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus mulai dengan berkata demikian, Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus menegur mereka yang berdoa dan tetap berdoa, bahkan berdoa di depan orang lain sekedar hanya sebagai kewajiban agama atau untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa yang demikian tidaklah perlu dilanjutkan. Doa yang demikian tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Tuhan. Karena doa yang demikian tidak lahir dan tidak berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya hubungan yang basa-basi atau terpaksa, tetapi hubungan yang erat yang digambarkan dalam hubungan sebagai anak dan bapa. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengekspresikan hubungan kita, cinta kasih kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan Tuhan itu sebagai Bapa. Tuhan adalah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Namun dia juga adalah Bapa kita. Dia Bapa saudara. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya relationship itu, hubungan kita dengan Tuhan.
Bukan sampingan, bukan suatu yang basa-basi, bukan bagian dari sebuah doa, tetapi dasar dan inti dari suatu doa itu sendiri. Pada saat permohonan kita tidak dikabulkan sekalipun, apabila dalam proses itu hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, maka yang paling penting dan paling utama dan paling mendasar dari doa itu tercapai. Itu sebabnya tidak ada doa kita di hadapan Tuhan yang sifatnya sia-sia. Karena dalam kita berdoa, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan kita, dan kita mengenal hatinya semakin lagi. Hubungan kita dengan Bapa kita di surga tetap terjaring dengan erat dalam doa kita. Hubungan dengan Bapa di surga semakin bertumbuh dan semakin sehat. Dan itulah yang harus senantiasa kita jaga. Bahwa kita tetap berdoa sekalipun. Nah, saudara bisa menyelesaikan kalimat itu. Saudara bisa mengatakan tetap berdoa sekalipun ada masalah. Tetap berdoa sekalipun doa belum dikabulkan oleh Tuhan. Tetap berdoa sekalipun doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena doa adalah ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak-anak Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya apabila saudara menyaksikan renungan firman Tuhan ini dan saudara belum memiliki hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, Anda belum menjadi anaknya, saat ini juga buka hati Anda, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu juga Anda menjadi anak Allah. Setiap orang yang percaya, Alkitab berkata Tuhan berikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Hubungan ini akan semakin erat apabila kita melalui suka dan duka, apabila sudah berjalan bersama, melalui gunung dan lembah, tangisan dan ketawa. Tidak ada jalan pintas untuk hal ini. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia ditangkap, dipenjarakan, kemudian dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya apakah Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Kemungkinan besar doa-doa daripada Yohanes Pembaptis sedang mandek. Dia tidak melihat Yesus melakukan mujizat untuk melepaskan dia dari penjara. Bukan saja Yohanes tidak dilepaskan dari penjara, tetapi akhirnya dia dihukum mati. Namun saudara, Tuhan Yesus menyebut bahwa dia, Yohanes Pembaptis, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Suatu statement yang luar biasa. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa di mata Tuhan. Sangat bernilai di mata Tuhan. Sekalipun doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ekspektasinya tidak dipenuhi. Kenapa saudara? Oleh karena dia tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa-doa yang dia panjatkan. Yang kedua, mengapa kita tetap berdoa? Oleh karena berdoa adalah suatu proses. Meskipun doa adalah salah satu kata yang paling singkat, hanya 3 huruf saja dalam bahasa Indonesia. Dan ayat terpendek di Alkitab juga mengenai doa, yaitu 1 Tesalonika 5:17 yang saya bacakan tadi, tetaplah berdoa, hanya 2 kata saja. Namun doa membawa tantangan tersendiri bagi banyak orang, termasuk orang Kristen, bahkan hamba Tuhan. Mengapa saudara? Oleh karena doa adalah suatu proses, bukan sesuatu yang Anda lakukan sekali dan kemudian selesai. Tidak banyak hal yang tercatat di dalam Alkitab di mana murid Yesus datang meminta untuk diajarkan hal tertentu, sesuatu yang spesifik. Namun ada satu yang menjadi permintaan muridnya, yaitu meminta Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa.
Ini tercatat dalam kitab Lukas 11. Bunyinya demikian, Alkitab berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tentu saja, murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang baru mengenai doa. Bahkan kemungkinan besar sebagai orang Yahudi sejak kecil mereka sudah diajarkan mengenai doa. Mereka melihat orang tua mereka berdoa, masyarakat di sekitar berdoa, mereka mendengarkan doa, dan tentu saja bagaimana berdoa sesuai dengan ajaran daripada agama dan tradisi orang Yahudi. Namun di dalam Injil Lukas ini menunjukkan kepada kita, Yesus mengetahui akan pergumulan daripada pengikutnya dalam hal doa. Sebagai bagian daripada kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus, ada kalanya mereka mengalami pergumulan yang sama di dalam hal doa. Sebagian orang tidak berdoa karena merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun saudara, di masa pandemik ini COVID-19 ini mengingatkan kepada kita betapa terbatasnya manusia. Betapa terbatasnya segala perencanaan manusia. Kita membutuhkan Tuhan, khususnya sebagai orang percaya. Sudah lama orang Kristen tidak kebaktian bersama-sama, banyak tempat mereka tidak bisa kebaktian. Dan kita yang di Singapura juga sangat terbatas. Demikian juga mungkin ada tantangan dalam hidup ini yang menggoyahkan iman. Mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang lain yang menuntut akan perhatian kita. Itu sebabnya kita menyadari bahwa sebagai orang percaya juga kita perlu dan kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tetap berdoa. Andai sekalipun semua kebutuhan Anda sudah bisa Anda penuhi, Anda masih bisa tetap berdoa untuk orang lain. Keadaan situasi yang sangat mencekam dunia sekarang ini. Sebagian lagi meskipun dalam kebutuhan yang mendesak, mereka tetap tidak berdoa karena merasa tidak layak. Merasa orang berdosa, merasa bukan anak Tuhan. Manusia harus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan untuk mencari orang benar. Bagi banyak orang Kristen, seperti yang pernah menjadi perhatian daripada Tuhan Yesus adalah bahwa banyak orang yang sudah berdoa tetapi tidak berdoa lagi. Mereka menjadi jemu berdoa. Dulu suka berdoa, sekarang tidak lagi berdoa. Dulu semangat berdoa, sekarang tidak lagi berdoa. Sebagian tidak berdoa lagi karena merasa tidak ada manfaat dalam doa. Mereka merasa doa mereka sia-sia saja. Mereka tidak menyadari bahwa doa itu adalah suatu proses. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 mengisahkan Daniel berdoa dan berpuasa agar rencana Tuhan bagi umatnya bisa digenapi. Agar bangsa Israel yang selama 70 tahun dalam pembuangan bisa kembali dipulihkan. Alkitab mencatat bahwa malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Daniel berkata kepada Daniel demikian. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Dalam Daniel pasal yang ke-10, Daniel kembali mendapatkan suatu penglihatan dan malaikat berkata demikian kepadanya. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perhatikan kalimat berikutnya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja,
orang Persia. Tentu saja saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini tidak berbicara mengenai secara jasmani, alami, ini berbicara mengenai alam rohani. Malaikat itu berkata bahwa pada saat permohonan doa dinaikkan kepada Tuhan, doanya sudah dikabulkan. Tetapi pada saat malaikat itu diutus oleh Tuhan, ada halangan, ada musuh yang menghalang. Terjadi suatu proses peperangan rohani hingga saatnya di mana doa daripada Daniel dikabulkan oleh Tuhan. Menjadi suatu kenyataan realitas secara jasmani. Ternyata ada suatu peperangan rohani yang terjadi di alam rohani. Ada suatu proses agar doa-doa yang sudah didengar dan dikabulkan oleh Tuhan menjadi penggenapan di alam jasmani ini. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tetap berdoa sekalipun kita belum mendapatkan penggenapan daripada jawaban doa daripada Tuhan. Mungkin Anda punya pengalaman buruk terhadap doa dan Anda sudah putus asa karena merasa doa Anda tidak ada manfaatnya. Jangan putus asa, jangan jemu-jemu berdoa, kata Tuhan Yesus. Doa Anda yang kemarin yang belum atau tidak dikabulkan, doa Anda minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu yang belum atau yang tidak mendapatkan penggenapan, tidak berarti semua doa Anda tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tetaplah berdoa. Itulah sebabnya Roma 12 Rasul Paulus mengingatkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mengapa kita tetap berdoa? Yang ketiga, berdoa berarti mengambil bagian dari rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar di muka bumi ini. Dengan kata lain bahwa doa kita sebenarnya tidak pernah sia-sia ketika kita berdoa. Khususnya kita berdoa untuk orang lain, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sesungguhnya kita sedang mengambil bagian daripada rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar di muka bumi ini. Meskipun COVID-19 ini kelihatannya menggoncangkan iman banyak orang percaya, menggoncangkan dunia ini. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah krisis seperti ini, ada kesempatan yang luar biasa buat saudara dan saya. Oleh karena Allah sedang merencanakan karya yang besar di muka bumi ini. Dan kita bisa ambil bagian, yaitu melalui doa kita. Di dalam kitab Esther mengisahkan mengenai usaha Mordekai dan Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi daripada pemusnahan. Sekalipun bangsa Israel telah dijajah bangsa lain, namun selama di bawah kekuasaan Persia dan Media, Mordekai dan Esther bukan saja bisa bertahan hidup, tetapi mereka juga mencapai keberhasilan yang cukup besar, meskipun harus menyembunyikan identitas diri mereka. Bahkan usaha Mordekai menjadi kontribusi yang besar untuk Esther diangkat menjadi ratu daripada raja pada masa itu. Namun ada sebuah rencana jahat yang sedang dilakukan oleh pembantu raja yang bernama Haman. Dia mengelabui Raja Persia itu, mengeluarkan sebuah peraturan untuk membinasakan seluruh kaum Yahudi. Sekalipun identitas Yahudi Mordekai dan Esther masih tersembunyi, namun Mordekai merasakan ancaman itu bukan saja terhadap seluruh bangsa Yahudi masa itu, tetapi juga dirinya dan Esther. Sekalipun mereka sudah tinggal di istana. Itulah sebabnya dia mengirimkan pesan kepada Esther untuk melakukan intervensi. Namun Esther merasa sangat terbatas sekalipun dia sebagai ratu, karena ada peraturan, ada keterbatasan pada masa itu. Bukan saja dia tidak memiliki wewenang untuk intervensi secara politik. Apabila dia mencoba, maka kemungkinan
bagi dia adalah hukuman mati. Alkitab mencatat bahwa ketika Mordekai mendengar pertimbangan dan kekhawatiran yang ada dalam diri Ester dan tidak memiliki suatu keberanian untuk melangkah, dia menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ratu Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Respon Ester adalah doa dan puasa bersama-sama. Ester berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Risikonya tetap ada. Tantangannya tetap ada. Situasi keadaan tidak berubah. Ester tetap memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Tapi satu respon yang luar biasa dari Ester adalah, yang tadinya takut mati sekarang berkata, jika aku harus mati, biar aku mati. Dia berani melangkah. Hal itu terjadi karena dia mengambil keputusan untuk berdoa. Bagi Ester, doa dan puasa adalah bagian dari mengambil bagian dari rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh karena Tuhan sedang merencanakan kelepasan bagi umatnya. Apabila tidak dilakukan oleh Ester, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk pekerjaan karyanya yang besar yang akan datang. Tapi saudara dan saya bisa ambil bagian. Bagian yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa dan senantiasa berdoa. Kita berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kita berdoa untuk keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin anggota keluarga kita. Mungkin teman kerja kita. Kita tetap berdoa agar terjadi keselamatan yang besar. Dan akhirnya daripada cerita mengenai Ester ini bukan saja Ester menyelamatkan seluruh kaum Yahudi, musuh mereka juga dibinasakan. Alkitab mengingatkan kita bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa. Karena dengan berdoa kita mengambil bagian dalam rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar yang akan terjadi. Saudara doakan gereja Tuhan. Saudara tetap doakan hamba-hamba Tuhan. Saudara doakan gembala sidang. Saudara doakan para pemimpin gereja. Saudara doakan jemaat Tuhan. Agar Tuhan pakai dan Tuhan urapi. Dan kesempatan di tengah-tengah krisis ini menjadi kesempatan daripada bagian saudara dan saya untuk ambil bagian untuk karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang besar di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, doa itu bukan kewajiban agama kita. Doa itu bukan online shopping di mana Anda memilih belanja Anda dan kemudian check out. Dan kemudian Anda mendapatkan barang belanjaan Anda pada waktu yang ditentukan. Tetapi doa merupakan suatu ekspresi hubungan kita yang erat dengan Bapa kita di surga. Kita berdoa karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Kita berbicara, kita sharing dengan Dia. Doa adalah suatu proses atau perjalanan yang dipakai oleh Tuhan untuk menempa karakter kita. Demikian juga agar kita semakin serupa dengan Kristus, agar kita belajar bersabar, agar kita belajar tekun. Suatu proses yang juga mempererat hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Doa merupakan kesempatan bagi kita untuk mengambil bagian dari karya dan rencana Tuhan yang besar di muka bumi ini. Mungkin saat ini belum kelihatan, tetapi Allah sedang berencana, Allah sedang berkarya. Saudara dan saya bisa ambil bagian. Mungkin itu keselamatan keluarga. Mungkin itu keselamatan teman-teman kita. Mungkin itu mujizat kesembuhan yang orang-orang yang kita kasih. Mungkin perlindungan dan urapan Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di ladang Tuhan.
satu hal yang harus kita ingat, bahwa doa orang yang benar, yaitu saudara dan saya yang sudah dibenarkan Kristus, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Katakan amin. Amin. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah siap, saudara bisa persiapkan roti Anda, dan kemudian saudara bisa persiapkan anggur Anda, mungkin Rebina atau bahkan mungkin juga red wine saudara bisa pakai untuk sebagai perjamuan kudus saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjamuan kudus itu sangat penting. Ini adalah salah satu perintah langsung daripada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan bisa melakukan karya-karya yang luar biasa melalui perjamuan kudus, tapi saya ingatkan kepada saudara bahwa tujuan yang paling utama, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah kita lakukan, Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita mengingat Tuhan kita, mengingat bahwa Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan supaya kita bisa awet muda, bukan supaya kita sembuh dari penyakit, tetapi untuk mengingat Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, perjamuan kudus juga bukan untuk mengingatkan kita betapa besarnya dosa dan kegagalan kita, tetapi untuk mengingatkan apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya untuk pengampunan dan keselamatan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, pada waktu dia mengangkat cawan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi sekali lagi, tujuan perjamuan kudus ini adalah mengingat siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Dia yang telah datang ke dalam dunia, dia yang mati dan naik ke surga, dia yang menyertai kita selama-lamanya, dia yang mengasihi kita, dan mengingat apa yang telah dia lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita kalau saudara sudah siap saudara. Pada saat Yesus mengambil roti ini, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk sebagai peringatan akan aku. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita makan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk roti ini. Tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan, kami mau mengambil bagian daripadanya. Dan biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau, dan semakin mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Berkati roti ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara sudah siap, angkat cawan di tangan kanan Anda dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk anggur ini, darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami mau minum daripadanya, dan biarlah kami boleh semakin merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, berkati anggur ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengambil perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Topang hidup kami. Lindungi kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan usaha anak-anak-Mu, studi. Tuhan berkati.
Lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Berkati gereja kami Tuhan, supaya kami boleh tetap bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sekali lagi saudara, jam 12 siang ini kita ada ibadah live Inggris lewat Zoom. Hari ini firman Tuhan dilayani oleh Pastor Aris. Minggu depan ibadah Indonesia tetap lewat online seperti ini jam 10 pagi. Ibadah Inggris tetap live lewat Zoom lagi. Untuk sementara waktu ini adalah format ibadah kita. Apabila ada perubahan akan kita umumkan kepada saudara. Dan apabila sudah diberkati lewat renungan hari ini, sudah bisa bagikan video ini kepada teman, share kepada mereka agar mereka juga boleh diberkati. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.